Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, karena kita percaya hidup kita bukan karena melihat tapi karena percaya. Karena kalau kita hanya hidup berdasarkan apa yang kita lihat, seringkali itu yang membuat kita banyak takutnya, ya kan? Banyak khawatirnya, karena hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah. Itu sebabnya kita perlu tertanam dalam firman, karena Alkitab mencatat iman timbul dari pendengaran dan pendengaran terhadap firman Kristus. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya melalui program ini, yuk kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan buat setiap kami. Kami berterima kasih setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sendiri yang mengajarkan kami, menuntun kami, membawa kami masuk dalam seluruh rencana dan rancangan Tuhan yang ajaib. Karena itu sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu keadaan yang kita bisa pelajari di dalamnya, bahwa seringkali kita khawatir dengan apa yang kita pikirkan, padahal yang kita pikirkan seringkali belum tentu terjadi, ya kan? Kita seringkali berpikir, aduh jangan-jangan nanti akan terjadi seperti ini, gitu kan? Aduh jangan-jangan nanti akan terjadi seperti ini. Seringkali hal itu tidak terjadi dan justru membuat kita lemah. Sebelum terjadi itu kita membuat kita takut, membuat kita khawatir, gitu ya kan? Nah, hal ini sudah dikasih dalam Tuhan akan berdampak dengan sikap atau tindakan yang akan kita buat oleh karena apa yang kita pikirkan sebelumnya terlebih dahulu. Oleh karena apa yang kita takuti, itu yang akan kita lakukan, saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, hal ini pernah terjadi dalam kehidupan Saul, saudara dikasih dalam Tuhan, ketika dia menjadi seorang raja pertama dari bangsa Israel. Kita lihat sama-sama dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-8. 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-8. Alkitab mencatat begini, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Jadi ketika Saul pulang bersama-sama dengan Daud dari berperang, sudah dikasih dalam Tuhan, maka ada wanita-wanita, perempuan-perempuan bersorak-sorai, menyanyi-nyanyikan pujian karena mereka pulang dari peperangan membawa kemenangan. Sampai akhirnya perempuan-perempuan yang menyambut mereka bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, karena perkataan itu akhirnya Saul marah, saudara. Ya, padahal perkataan itu hanya nyanyian, pujian. Cuman memang sikap hati Saul yang akhirnya membuat dia marah. Makanya Alkitab catat begini, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu, nyanyian wanita-wanita itu, nyanyian perempuan-perempuan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, nah ini saudara dikasih dalam Tuhan, Saul mulai berpikir, Saul mulai jangan-jangan nanti gitu loh. Saul berpikir begini, kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya, ini pikirannya terlalu jauh. Jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Karena apa yang dia pikirkan itulah akhirnya dia bertindak sesuatu yang jahat, berusaha menghabisi Daud, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Nah, dari hal ini kita belajar, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa seringkali dengan situasi, dengan keadaan sulit, dengan situasi yang sukar kita hadapi, kita mulai berpikir, aduh, jangan-jangan nanti akan kejadian seperti ini nih. Jangan-jangan nanti akan terjadi seperti itu nih. Jangan-jangan kita mulai menakut-nakuti diri kita sendiri, sehingga akhirnya tindakan kita, sudah dikasih dalam Tuhan, jadi aneh gitu loh. Orang kalau udah takut, orang kalau udah khawatir, akhirnya menghalalkan segala cara. Oh, jangan-jangan dia bermaksud jahat dalam hidup saya. Oh, sebelum dia bermaksud jahat dalam hidup saya, maka saya harus menjahati dia terlebih dahulu. Oh, jangan-jangan nanti akan terjadi seperti ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seringkali ketakutan-ketakutan yang tidak mendasar itu menghampiri kehidupan kita. Dan itu dimulai dari pikiran. Makanya pikiran kita adalah pusat peperangan. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, kita harus belajar memasuki apa yang ada dalam pikiran kita ini, apa yang baik.
Belajar untuk memasuki apa yang ada dalam pikiran gini adalah apa yang suci, ya kan? Paulus bilang dalam Filipi 4 ayat yang 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi semua itu kita mulai dari pikiran yang benar, pikiran yang sehat, pikiran yang suci, pikiran yang takut akan Allah. Yaitu pikiran-pikiran berpikir dari cara kita berpikir untuk memuliakan Tuhan. Semua dimulai dari pikiran kita. Nah, itu sebabnya kitalah yang memenuhi pikiran kita dengan apa yang baik. Sehingga ketika kita menghadapi situasi yang tidak baik sekalipun, menghadapi tekanan bahkan orang-orang di sekeliling kita yang tidak baik sekalipun, kita punya pikirannya udah sehat gitu loh. Kita punya pikirannya udah lempeng, kita punya pikirannya udah apa yang baik. Sehingga ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik, sekalipun di luar daripada kehidupan kita, kita berpikir yang baik, saudara yang kasih dalam Tuhan. Paulus ingatkan kepada jemaat di Roma untuk memenuhi pikirannya dengan hal-hal yang dari roh, saudara. Dalam Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Lihat ya, kita hidup sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dan seharusnya kita harus memikirkan perkara-perkara yang dari roh. Tidak lagi penuh dengan ketakutan, tidak lagi penuh dengan kekhawatiran. Kenapa? Karena semua kita kembalikan kepada firman. Oh, saya tahu kok apapun bisa terjadi dalam hidup saya. Itu firman. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu berpikir dari cara berpikir Tuhan mau kita berpikir. Atau memikirkan hal-hal yang dari roh. Itu sebabnya melalui hal ini firman Tuhan yang hari ini kita dengar. Yuk, sama-sama yuk kita belajar, saudara yang dikasih dalam Tuhan, memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Gitu loh. Sehingga kita nggak gampang takut, nggak gampang stres, nggak gampang khawatir. Saudaraku, semua dimulai dari pikiran. Ada banyak penyakit datang hanya karena pikiran, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita memikirkan sesuatu yang membuat kita takut, khawatir, kalut, cemas. Akhirnya dampaknya itu terjadi kepada tubuh kita. Biasnya terjadi kepada fisik kita. Semua dimulai dari pikiran, saudara. Ya, karena itu saya ajak setiap kita secara khusus umat Tuhan yang kau hari ini mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini bukan suatu kebetulan. Saya percaya ada dari kita yang hari ini mendengarkan punya pikiran yang menakutkan. Ya, engkau khawatir dengan satu dan lain hal, saudara dikasih dalam Tuhan. Engkau takut hal ini terjadi menimpa hidupmu. Engkau khawatir hal itu akan terjadi menimpa hidupmu. Sebelum engkau takut dan khawatir akan segala sesuatu yang bisa saja terjadi, tapi bisa juga tidak terjadi, maka jangan penuhi pikiranmu, tetapi serahkanlah. Ini kata kuncinya. Serahkanlah segala sesuatu yang engkau takuti, khawatirkan, buat engkau tertekan dalam pikiranmu. Serahkan itu ke tangan Tuhan. Sehingga beban yang ada dalam pikiran kita itu kita bawa. Tuhan, aku punya ketakutan seperti ini. Aku khawatir akan hal ini. Tuhan, aku cemas akan hal ini. Aku bawa, aku doakan di dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan sanggup memakai setiap keadaan dan setiap situasi untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupanmu. Ketika kita doakan setiap hal yang membuat kita khawatir dalam pikiran kita, membuat kita takut dalam pikiran kita, kita bawa dalam altarnya Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberikan kita kedamaian, Tuhan memberikan kita ketenangan, sehingga kita bisa menjalani hari-hari hidup kita dengan sukacita, saudara. Ya, saya ajak setiap kita umat Tuhan, yuk sama-sama kontrol pikiran kita, kuasai pikiran kita, banyak baca Alkitab, sehingga kita pegang janji Tuhan, kita taruh dalam pikiran kita setiap perkataan firman Tuhan. Bukan setiap ketakutan kita. Seringkali apa yang kita lihat membuat kita takut, apa yang kita lihat masuk dalam pikiran kita, kita olah, akhirnya membuat kita khawatir dengan berbagai macam ketakutan. Karena itu bawa segala sesuatu yang kau takutkan, khawatirkan, cemaskan dalam pikiranmu, bawa kepada Tuhan. Sehingga tenanglah jiwa setiap kita. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih karena firman-Mu selalu memberikan kami ketenangan. Firman-Mu selalu memberikan kami jawaban. Tuhan, itu sebabnya hari ini ketika kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong kami diingatkan membawa setiap ketakutan,
kekhawatiran, kecemasan yang ada dalam pikiran kami, overthinking kami Tuhan, kami bawa di altar kudus Tuhan. Kami percaya apa yang kami letakkan di tangan Tuhan, maka Tuhan yang berperkara dalamnya. Sehingga pada akhirnya kami diberikan damai, kami diberikan ketentraman dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Berkati setiap umat Tuhan dengan ketenangan, dengan sukacita, dengan damai-Mu Tuhan. Sehingga hari-hari hidup kami selalu bergantung kepada Tuhan. Aku juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Sehingga tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.